Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini akan saya berikan edukasi tentang komunitas Bos Indonesia Kota Tangerang ya. Perkenalkan saya Sugianto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Oke. Kalau kita bicara pemerintah Kota Tangerang, berarti kita bicara 13 kecamatan, 104 kelurahan, 1004 RW, 5107 RT ya. Data penduduknya adalah tahun 2018 adalah 1,7 juta jiwa. Cukup besar juga ya Kota Tangerang ya. Oke, Bos Indonesia memberi solusi ya. Solusi apa? Solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Ya kan, ini penting ya. Sehat, produktif dan sejahtera. Oke. Apa sih Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah sekali lagi komunitas ya. Ini adalah singkatan dari bisnis online dan offline sehat sejahtera Indonesia, atau bisa BO-nya berani optimis untuk sehat dan sejahtera Indonesia. Adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Apa inklusif? Inklusif adalah sesuatu yang melibatkan banyak pihak, yang melibatkan banyak orang ya. Beda kalau eksklusif. Eksklusif itu cenderung menyendiri atau khusus ya. Tapi kita bersifat inklusif. Sekali lagi Bos Indonesia bersifat inklusif. Nah, 10 bidangnya adalah apa aja? Ya kan? 10 bidangnya adalah apa aja? Ya kan? Pertama, digital marketing dan bisnis online. Karena penting sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Online mendukung offline, offline mendukung online ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi dan training, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis, peternakan, akuntan dan kopi dan barista. Tentu kita bisnis hulu dari hulu dan sampai hilir ya. Nah, kita komunitas yang sinergis dengan pemerintah. Jadi kita sinergis ya dengan Germas, GKN, SMK Bangun Indonesia. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya kan? Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi kita perlu hidup sehat ya. Nah, tujuan Bos Indonesia tentu adalah sebagai wadah dan edukasi praktek ya. Wadah dan edukasi masyarakat tentang bisnis online dan offline sesuai dengan regulasi negara. Tentu dengan tujuan menuju tadi masyarakat untuk lebih sehat, produktif dan sejahtera. Dasar hukum Bos adalah tentu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul ya, dipertegas dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2009 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, pengembangan Bos Indonesia berkembang di setiap kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan. BIS kita ada di desa dan kelurahan ya. Dengan pola kerjasama kolaborasi B2C, B2B, B2G, business to customer, business to business, business to government ya. Tentu berkembang nanti dalam perjalanan akan bentuk organisasi bisnis berikutnya, PT, koperasi dan organisasi bisnis lainnya. Intinya adalah apa? Menopang produktivitas ya kan masyarakat desa atau kelurahan ya. Pondasi Bos Indonesia ya, sebagai sebuah komunitas bisnis tentu kita mindset dan mental ini paling penting ya. Nah, mindset dan mental ini dipengaruhi oleh sejarah masa lalu. Nah, nanti kita akan cerita panjang, ada video edukasi lanjutannya ya tentang gimana sejarah masa lalu ini ya. Terutama pasca perang Pangeran Diponegoro yang perang sangat legenda ya, dengan Java Orloh ya, yang terkenal dengan 1825-1830 ya. Dari situlah kita ternyata dari pasca perang itulah banyak mindset yang terutama yang tidak produktif ya kan, karena kolonial menginginkan kita dijajah terus, tapi kita harus bisa membongkar ya. Salah satu yang mendobrak itu adalah Pangeran Diponegoro. Nanti sejarahnya akan ada edukasi detailnya ya. Oke, intinya apa? Mental berbisnis itu adalah apa? Positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil resiko, wajib tetap optimis, belajar dari pengalaman pebisnis terdahulu, fokus dan konsisten ya kan. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan dan ininya. Intinya buang blocking mental. Nah, ini penghambat utama bisnislah mental block ya. Banyak rencana, keinginan menghayal, sering bingung mau apa, usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya tidak berbisnis. Nah, ini harus kita buang mental block ini ya. Solusinya adalah berani berubah dan proses lewat salah satunya lewat komunitas Bos Indonesia ya. Cara bergabung cukup belanja awal 500.000 nih ya kan. Sekali aja 500.000, berikutnya sesuai dengan kebutuhan ya. Sama seperti tempat lain di toko dan semua kita belanja ya. Ya kan, lewat jalur mandiri ataupun Bapak Ibu angkat ya. Selama ini kita kan sering belanja ke Selamat Kinimat kan, sering ditanya, udah punya kartu member belum? Nah, tujuannya apa? Untuk diikat konsumen ya kan. Secara nggak sadar kita cuma diikat sebagai konsumen saja ya kan. Kita pun belanja cash keras ya kan. Belum tentu juga ada pelatihan, dia tidak ada pelatihan ya kan. Kemudian dia saham asing, kita tidak anti asing, tapi kita juga harus peduli kepada usaha lokal masyarakat Indonesia ya. Jadi kita harus memajukan usaha lingkungan kita ya. Paket belanja, sekali lagi nanti kita cukup belanja paket belanja, nanti ada kopi dan gula sebagai langkah awal ya. Nanti ada kartu, kemudian dapat edukasinya ya.
Dengan 5 keuntungan, pertama belanja lebih murah, ya, kemudian tentu bisa dikonsumsi atau dijual kembali. Kemudian kedua adalah bisa ikutin pelatihan bisnis baik online offline 6-6 bulan, mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri dan menjadi anggota kelompok operasi untas banyak ya. Mendapatkan akses fasilitas BPJS TK, program umroh dan haji, kemudian berangkat duluan bayar belakangan, dan sinergi dengan pemerintah, Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Jadi tentu ini banyak sekali keuntungan menjadi komunitas kita ya. Target kita adalah 1.000 orang per desa atau kelurahan ya. Pondasi bisnis bos, ya kan? Kita pondasi awalnya pemasaran, marketing dan distribusi. Kenapa? Karena kunci kuasai pasar, menopang bisnis hulunya. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan pendapatan, membangun jaringan pelanggan atau konsumen bisa melibatkan teamwork. Jadi inilah pondasi bisnisnya bos. Fokus awal adalah kita adalah kopi ya. Kopi dan gula aren. Nah, kopi ini potensi pasar kopi cukup besar, lebih besar dibandingkan rokok ya. Kalau orang rokok biasanya ngopi, orang ngopi belum tentu ngerokok ya. Sekali lagi, orang ngopi belum tentu ngerokok, orang rokok ngopi ya. Nah, kemudian budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi ya, silaturahmi dan bisnis. Ngopi untuk kesehatan, ini banyak orang belum tahu, padahal kopi banyak manfaat. Yang jadi masalah, banyak orang salah minum kopi ya. 90% orang Indonesia tidak minum kopi, tapi minum gula rasa kopi ya. Gula aren banyak meningkatkan stamina dan imunitas. Kopi dan aren salah satu tameng COVID-19. Nah, kita sekarang era pandemi virus corona, virus ini sejak saya kuliah di kedokteran tingkat 3 saya belajar ilmu virologi tentang virusnya. Virus itu tidak ada obatnya ya, obatnya adalah dari tubuhnya sendiri ya, lewat kekebalan ya, antibodi kita. Nah, didapatkan 2 cara, pertama divaksin, kita akan membuat antibodi. Kedua, tidak divaksin kita pun terpapar virus, asalkan kita sehat, kita punya daya tahan tubuh yang bagus, maka kita akan bikin imun atau antibodi secara alami ya. Syaratnya kita harus pola hidup sehat ya kan. Maka kita ikuti protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan ya kan, dengan pola hidup dan pola makan yang sehat ya. Kopi rempah. Nah, menurut Profesor Dr. Nuril Andarwulan itu ya kan, ahli guru besar Fakultas IPB, bahwa manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah ya kan, yang mendorong tersintesisnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi sekali lagi, kopi rempah banyak manfaatnya, terutama untuk imun kita. Konsumsi gula yang aman, gula aren ya, ini adalah untuk antiseptik, hangat tubuh, kemudian untuk pencernaan dan sebagainya. Jadi manfaat gula aren alami ya, cukup bagus ya. Ayo ngopi sehat. Sekali lagi tadi kita minum kopi, ini penting. Kopi yang tanpa gula ya, kopi yang sehat, apalagi. Nah, potensi pasar, nah kita penting kalau kita bicara bisnis potensi. Nah, kopi ini potensinya adalah per nasional itu 42 triliun, kabupaten kota 82 miliar. Per desa itu kalau dihitung itu kurang lebih 200 juta per kelurahan atau desa. Jadi kalau di Kota Tangerang tuh kurang lebih per kelurahan kurang lebih 200 juta masyarakat perokok tuh membakar duit. Jadi kan rokok kan dibakar ya. Nah, gimana kita targetnya 10% aja, kita coba diedukasi tentang ngopi sehat ya. Maka dia menjadi market cukup besar ya. Oke, kita sinergi dengan kolaborasi dengan kopi rempah ya, kopi rempah Bikla dan kopi jantan Bikla ya, tentu dengan sesuai dengan Germas ya, tanpa gula dan krim ya, tentu untuk. Nah, nanti kita akan edukasi tentang kopi lebih lanjut lagi. Nah, ini legalitasnya, kemudian ini testimoni kopi rempahnya ya kan, sangat banget untuk pencernaan ya. Tapi ingat, tanpa gula dan krim ya, testimoni kopi lanang, kopi jantan. Nah, kalau rokok hanya sebagian orang mendapatkan peluang, kalau kita enggak, kopi dan gula ini bisa di peluang bisnisnya ya untuk masyarakat, nanti bisa bergabung. Makanya kita bergabung dengan reseller atau member Bos Indonesia. Nah, setelah bergabung nanti kita ada banyak pilihan. Setelah bergabung kita bisa jadi konsumen saja, bisa jadi reseller pedagang, atau jadi pengelola, atau menjadi investor, atau jadi pemodal. Intinya segera registrasi, segera take action ya. Nanti akan yang share video ini tentu akan memberikan nanti formnya ya, untuk segera diisi ya. Intinya kita lagi promo ya, cukup 250.000, maka kita ada 2 pilihan ya. Pertama bisa 3 bungkus kopi plus 1 botol gula aren plus 1 HU, atau 2 kopi bungkus plus 1 gula aren atau plus 1 botol POC ya. Jadi ini cukup menarik ya. Oke, setelah itu tentu Bapak Ibu akan belanja lebih murah ya, sesuai kebutuhan nanti ya, atau kopinya saja atau gulanya saja ya, nanti lebih murah bisa dijual kembali ya. Oke, sekali lagi, buang blocking mental ya kan, saya tidak bisa menjadi saya bisa ya, nanti tentu lewat pelatihan ya, nanti ada pelatihan yang intinya ada membuang mental yang tidak produktif, malas, malu, gengsi, tentu dengan pelatihan bertahap ya.
1, 2, 3, 4. Intinya apa? Mindset, bentukan tindakan, tindakan bentukan kebiasaan, kebiasaan bentuk karakter, bentukan nasib. Jadi kalau mau nasib berubah, mindsetnya harus berubah dulu. Oke, Bapak sekalian. Intinya apa? Yuk kita hidup lebih baik, hidup lebih sehat, produktif, sejahtera ya. Sukses by design. Jadi keberhasilan direncanakan. Bapak sekalian, sampai jumpa kepada edukasi video berikutnya ya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.